Kasus bocornya 200 jutaan data peserta BPJS Kesehatan memicu kegentingan perlindungan data digital masyarakat, khususnya pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang masih mandek di DPR RI. Sebelumnya, jutaan data masyarakat di dua e-commerce besar juga bocor ke publik. Lalu pemirsa, apa saja kendala RUU Perlindungan Data Pribadi yang masih belum disahkan? Apa saja yang harus dilakukan agar data pribadi masyarakat tidak lagi rentan dibocorkan? Saya Doni De Keizer, inilah New Normal. Baik pemirsa, saat ini sudah hadir melalui sambungan video daring Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI, serta Wahyudi Jafar, Direktur Eksekutif LSAM atau Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Selamat bergabung Pak Bobi, Mas Wahyudi, apa kabar? Baik, halo, Mas Doni, alhamdulillah. Mas Wahyudi. Baik. Ya Pak Bobi, sehat-sehat semua. Saya ke Pak Bobi dulu nih. Pak Bobi, ini tanda tanya besar. RUU Perlindungan Data Pribadi masih mandek. Kapan ini disahkan Pak Bobi? Ya, target kita sebenarnya pada masa sidang ini sudah bisa diselesaikan karena pasal-pasal yang belum selesai itu sebenarnya banyak yang merujuk kepada bentuk kelembagaan yang nantinya akan dibentuk oleh undang-undang ini. Tetapi dengan pemerintah masih belum ada kesepahaman mengenai bentuk kelembagaan. Dengan contoh-contoh dan referensi-referensi di dunia dan juga ada beberapa rujukan seperti APEC Framework 2015 dan juga beberapa kesepakatan-kesepakatan internasional, sehingga ya ini masih dikembalikan ke pemerintah yang nantinya mungkin bisa segera dicarikan titik temu, karena yang ada di dunia itu kan hanya contoh-contoh saja. Kita bisa membuat yang sesuai dengan wisdom lokal kita lah istilahnya. Apakah itu bentuknya otoritas independen atau di bawah kementerian, atau bisa juga di bawah kementerian tapi bentuknya komisioner yang dipilih oleh publik melalui DPR. Ini kan bentuk-bentuk yang sebenarnya di dalam rujukan dunia juga diserahkan kepada negara masing-masing, yaitu apakah single authority atau multi stakeholder authority. Jadi sebenarnya ini masih terbuka dan ada kesempatan untuk kita bisa selesaikan. Ya, menurut Mas Wahyudi sendiri, kenapa masih mandek Mas Wahyudi? Dorongan seperti apa yang diperlukan kira-kira biar DPR segera sama pemerintah bisa goal? Ya, sebenarnya antara pemerintah dengan DPR ini visinya sudah sama tentang pentingnya kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi kemudian yang belum sama ini kan terkait dengan bagaimana kelembagaan yang akan mendukung pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Ini persis tadi yang disampaikan oleh Pak Bobi, bagaimana sekarang kita mencari satu titik temu tentang model pengembangan kelembagaan Otoritas Perlindungan Data Pribadi bagi Indonesia. Yang paling tepat itu yang seperti apa sih dari seluruh pengalaman yang kita alami, terutama praktek-praktek kebocoran data yang terjadi, baik yang melibatkan sektor private maupun sektor publik, itu kan memperlihatkan tentang pentingnya sebuah Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang nantinya bisa secara efektif menerapkan compliance, kepatuhan dari pengendali data baik sektor publik maupun swasta terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, pengalaman misalnya kasus-kasus kebocoran tadi seperti yang disampaikan 279 juta peserta BPJS, e-commerce dan sebagainya, itu kan memperlihatkan bagaimana kemudian institusi yang ada hari ini belum cukup optimal bisa menangani kasus-kasus kebocoran data pribadi. Nah, oleh karenanya kemudian ke depan tentu kita mengharapkan hadirnya satu otoritas khusus yang bisa secara optimal menangani setiap insiden kebocoran data pribadi ataupun kemudian memastikan perlindungan data pribadi warga negara atas data-data yang dikelola baik oleh pemerintah maupun oleh swasta ya, karena kan memang data hari ini tidak hanya dikelola oleh swasta ya dalam konteks kepentingan ekonomi, tetapi juga pemerintah dalam konteks pelayanan publik maupun kepentingan-kepentingan politik yang lain. Ini menarik nih. Saya kembali ke Pak Bobi. Pak Bobi, ini saya kulik dari statementnya Mas Wahyudi tadi. Kalau kita bicara pada poin penting yang menjadi perbedaan antara pemerintah dan DPR, yaitu soal badannya, otoritasnya, ya ini kok di kepala saya ini urusan tarik-menarik kepentingan ini Pak Bobi. Bukankah yang utama kepentingan masyarakat, Pak Bobi? Ya betul, sebenarnya data pribadi ini kan bukannya tidak ada
legislasinya, tetapi kan ini terpecah kepada 32 sektor yang berbagai cabang undang-undang dan juga regulasi. Nah, ini kan kita ingin mencoba menyatukan. Nah, di dalam pembahasan itu ada sistematika harmonisasi dan sinkronisasi. Jadi kalau kita dalam undang-undang itu merujuk misalkan ke contoh kepada Singapura atau Malaysia di mana lembaga otoritasnya itu adalah di bawah kementerian, ya harus disampaikan di depan bahwa undang-undang ini hanya dibuat untuk mengatur lembaga pengendali yang swasta, bukan yang publik. Karena kan contohnya yang susahnya mengharmonisasikan begini, kita merumuskan masalah sanksi administratif misalkan. Nah, sanksi administratif itu bagaimana kalau misalkan kita ada lembaga yang memberikan sanksi seperti OJK. OJK-nya itu memberikan sanksi kepada lembaga publik juga, pada lembaga swasta juga. Nah, ini kan yang kita harus bingung kedudukannya itu bagaimana. Kalau memang ini data publik yang dikelola oleh lembaga publik itu dikecualikan di dalam sanksi, dikecualikan dari sertifikasi, dikecualikan dari mediasi, ya ini harus diatur di dalam awalnya undang-undang ini. Tetapi kan selalu disebutkan di dalam undang-undang ini mengatur seperti GDPR yang top banget itu di Eropa, mengatur lembaga publik, lembaga swasta. Oh, boleh-boleh aja, keren aja. Jadi sebenarnya tidak ada salah atau benar. Ini adalah masalah sinkronisasi dan harmonisasi. Kalau kita mau membuat lembaga publik itu dikecualikan dari undang-undang ini, ya dari awal dibilang undang-undangnya ini hanya berlaku pada pengendali lembaga swasta, pengendali data lembaga swasta. Karena kan kita ingin lembaga ini membuat sertifikasi seperti BSN. Kita ingin membuat lembaga ini sebagai mediasi seperti Dewan Pers. Kita ingin membuat lembaga ini bisa memberikan rekomendasi sanksi, penjatuhan sanksi seperti KPPU atau seperti pengawasan seperti OJK. Nah, ini kan perlu ada kesesuaian yang mau kita atur ini yang mana? Super body jadi dong jangan undang-undangnya ini mengatur publik dengan juga mengatur swasta, tetapi lembaga pengawasnya itu di bawah salah satu lembaga publik. Bagaimana lembaga publik di bawah kementerian mau mengatur data yang diatur oleh imigrasi, bea cukai, atau data-data kriminal yang ada di polisi, atau lembaga data-data yang ada undang-undangnya seperti undang-undang perbankan. Nanti ini akan membuat konflik-konflik untuk penegakan disiplinnya. Masa lembaga di bawah kementerian dia memberikan sanksi kepada misalkan ada kebocoran data di BPJS misalkan, sama-sama lembaga publik. Daripada nanti kita buat undang-undang yang tidak bisa dilaksanakan, lebih baik dari awal kita atur. Jadi sekali lagi ini tidak ada salah atau benar. Kalau memang mau mengatur mengenai di lembaga pengendali data, itu ya kita atur. Karena ini berbeda ya. Banyak yang bilang undang-undang ini hanya urusan soal data online. Padahal itu namanya cyber security dengan keamanan informasi, dua hal yang berbeda. Memang secara substantif semua sudah sepakat ya, parlemen sudah dengan sepakat. pemerintah. Cuman ini hanya teknis legal. Nah, ini yang saja. paling ribet ternyata urusan teknis. Pak Bobi juga baru ngasih tahu, buka mata saya, ternyata urusan lembaga aja jelimet ya Pak Bobi ya. Oke, kita tahan di sini dulu. Saya akan minta komentar Mas Wahyudi, tapi nanti setelah kita break dulu ya. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa, jutaan data masyarakat di 2 e-commerce besar pernah bocor. Bagaimana penanganannya? Kami akan bahas usai jeda berikut ini. New Normal segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami di New Normal dan kita lanjutkan bincang-bincang kita. Saya kembali ke Mas Wahyudi. Mas Wahyudi, saya tadi dapat bocoran dari Pak Bobi. Sebenarnya ide dari RUU ini juga banyak mencakup apa yang diusulkan Mas Wahyudi atau Elsam loh. Nah, sekarang poin-poin penting apa sih yang sebenarnya harus mengakomodir semua hal tersebut? Karena secara substansi ini kepentingan kita bersama. Tinggal teknisnya Mas Wahyudi. Ya, jadi sebenarnya kalau secara konseptual itu kan standar hukum perlindungan data pribadi itu diikuti oleh hampir semua negara di dunia itu sama ya. Baik Eropa maupun Amerika Serikat maupun negara-negara Asia Pasifik, mereka memiliki standar yang sama mulai dari definisi tentang apa itu data pribadi, jenis-jenis data pribadi, dasar hukum dalam pemrosesan data pribadi, hak-hak dari subjek data, lalu kemudian kewajiban pengendali dan pemroses data, sampai kemudian apa yang terkait
terkait dengan transfer data internasional, lalu kemudian juga yang terkait dengan kebutuhan otoritas perlindungan data pribadi maupun dalam konteks penerapan sanksinya. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya 80% itu sudah mengikuti semua konsep tentang perlindungan data pribadi, terutama hari ini yang sering menjadi rujukan itu kan EU General Data Protection Regulation, karena dia dianggap yang paling komprehensif dan paling modern dalam konteks perlindungan data pribadi. Nah, satu hal yang memang masih menjadi perdebatan tadi terkait dengan pembentukan kelembagaan otoritas perlindungan data pribadi, itu kan mau yang seperti apa? Pilihannya adalah apakah dia di bawah pemerintah atau dia menjadi sebuah lembaga yang mandiri. Ini yang kemudian menjadi perdebatan karena apa? Karena memang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi kita nantinya, persis tadi yang disinggung oleh Pak Bobi, dia akan berlaku mengikat tidak hanya bagi sektor swasta, tetapi juga bagi sektor publik pemerintah. Artinya lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah nantinya juga harus tunduk, harus patuh pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ini berbeda yang dicontohkan tadi misalnya Singapura maupun Malaysia, di mana kemudian undang-undang mereka hanya berlaku bagi sektor swasta. Pemerintahnya tidak tunduk pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Sehingga wajar ketika kemudian otoritas pelindungan data pribadi dalam penegakan hukum pelindungan data itu berada di bawah kementerian. Nah, sementara di Indonesia karena tadi dia berlaku mengikat kedua-duanya, baik pemerintah maupun swasta, maka juga akan lebih optimal ketika otoritas pelindungan data itu berdiri sendiri sebagai sebuah lembaga yang mandiri, independen meskipun secara ketatanegaraan, baik dalam konteks rumusan hukum administrasi maupun hukum tata negaranya tentu bisa dilakukan proses penyesuaian dengan hukum tata negara kita, karena kan memang dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 hari ini, artinya wakil pemerintah atau swasta bisa masuk dalam badan ini, lembaga ini. Betul. Dia multi stakeholder sebenarnya, konsepnya dia multi member bar. Artinya dia kemudian wakil-wakil dari stakeholders baik pemerintah maupun swasta, masyarakat sipil, akademisi, teknisi dan sebagainya. Dia bisa menjadi bagian dari otoritas ini gitu kan. Dan di dalam proses pembentukannya dia juga melibatkan seluruh lembaga yang ada, tidak hanya eksekutif tetapi juga legislatif gitu kan. Ini yang membedakan. Kenapa kemudian otoritas ini penting? Karena otoritas ini nantinya akan menjadi salah satu prasyarat untuk kemudian menilai apakah hukum perlindungan data pribadi Indonesia itu dianggap setara atau adequate dengan hukum perlindungan data pribadi negara lain, terutama yang tunduk pada EU GDPR. Karena salah satu klausul penting untuk melihat apakah hukum Indonesia itu bisa dianggap setara dengan negara lain itu adalah apakah Indonesia memiliki otoritas perlindungan data pribadi yang independen atau tidak. Nah, kesetaraan ini nantinya akan menjadi prasyarat utama di dalam proses transfer data internasional antara satu negara dengan negara lain dan terutama Indonesia dengan negara-negara yang tadi dinyatakan adequate gitu kan. Nah, kesetaraan hukum perlindungan data pribadi ini nantinya juga sebenarnya akan memberikan banyak keuntungan ekonomi bagi Indonesia karena bisnis data center, data storage itu juga akan terbuka ketika kemudian hukum perlindungan data pribadi Indonesia dianggap setara dengan hukum perlindungan data pribadi Uni Eropa misalnya. Nah, oleh karena itu kemudian beberapa negara di Asia terutama misalnya Jepang dan Korea Selatan mereka bahkan melakukan amandemen terhadap Personal Information Act mereka untuk disesuaikan dengan EU GDPR termasuk dalam hal pembentukan otoritas perlindungan data pribadi yang independen karena mereka membutuhkan keputusan adequacy di mana kemudian bisnis data storage juga akan tumbuh di Korea Selatan dan Jepang ketika mereka sudah dinyatakan adequate oleh Komisi Eropa. Baik. Mas Wahyudi sepakat. Nah, Pak Bobi, ini urusan teknis soal bentuk badan dan tentunya independensi badan ini kita serahkan kepada mekanisme yang berlangsung nanti di parlemen. PR-nya Pak Bobi sama Mas Wahyudi tolong dikawal. Tapi intinya begini Pak Bobi, pengalaman kita tentang bocornya data pribadi masyarakat pengguna jasa e-commerce yang puluhan juta datanya itu bocor, apalagi di era pandemi sekarang banyak yang aktif menggunakan e-commerce, ini tentu tidak boleh terjadi lagi. Jaring pengaman seperti apa Pak Bobi kira-kira yang bisa nanti menjadi salah satu kekuatan lembaga ini bisa menjamin hal seperti tersebut tidak terulang lagi Pak Bobi? Nah, pertama, lembaga ini harus mampu yang seperti tadi saya sampaikan berfungsi seperti BSN, sertifikasi. Dia harus memiliki standarisasi bagaimana keamanan data pribadi itu di dalam suatu pengendali data. Jadi standarnya jelas. Kedua, lembaga ini juga harus mampu memberikan sanksi seperti kalau di GDPR itu, kalau misalkan ada peretasan, itu lembaga pengendalinya itu akan diberikan sanksi administratif sebesar 2% kali jumlah
adalah total gross income-nya dia. Atau kalau misalkan terbukti dia tidak sesuai dengan standar, itu ada malah sampai 4% dari total omset dia. Jadi lembaga ini harus mampu membuat standar dan juga harus mampu juga diberikan kekuatan untuk memberikan rekomendasi sanksi. Nah, hal ini yang kalau di lembaga publik, di lembaga swasta saya rasa dengan pemerintah tidak ada masalah. Tetapi bagaimana kalau hal ini terjadi di lembaga publik? Misalkan contohnya BPJS. BPJS itu kan bukan lembaga swasta. Betul. Lantas atau misalkan ada kebocoran data Dukcapil yang ada di beberapa kabupaten. Nah, bagaimana apakah dalam undang-undang ini kita mengatur sanksi yang berbeda? Oh, kalau lembaga pengendalinya swasta sanksinya ini. Tapi kalau misalkan lembaganya itu publik, sanksinya lain lagi, hanya teguran misalkan. Ya boleh, tapi dituliskan. Kan ini tidak. Sanksinya itu seperti seolah-olah semua pengendali data ini satu, sama. Nah, jadi sekali lagi ini tidak ada salah atau benar, tetapi dalam sistematika kita kan juga tidak ingin ada undang-undang yang dibilang nanti tidak lengkap. Kalau tidak lengkap nanti dalam pelaksanaannya ini akan rentan konflik, apalagi di antara lembaga publik itu sendiri. Tapi kan ini kita mengatur mengenai itu tadi pengendali data. Pengendali data itu bisa di publik, bisa di swasta. Nah, pengecualian ini ya boleh saja, tapi dibikin dong normanya. Jangan normanya pengendali di bawah kementerian, tapi sanksinya tidak dibikin yang khusus lembaga publik mana, khusus swasta tidak dibedakan. Itu sama aja kita membongkar lagi semua sistematika undang-undang ini. Nah, jadi sekali lagi kita juga tidak ingin nanti bikin undang-undang ya nanti sisanya diatur kemudian lah. Ya jangan diatur kemudian lah. Nanti kalau misalkan kita bikin undang-undang yang diatur kemudian normanya, nanti yang teman-teman seperti Mas Wahyudi di Elsam dan penggiat yang lain juga jadi kesal juga. Ini bikin undang-undang tapi ngaturnya nanti kemudian, nanti diatur nantilah di waktu peraturan di bawah undang-undang. Ya itulah yang membuat nanti bikin undang-undang nggak efektif. Jadi kan kita serba salah. Mau bikin undang-undang yang lengkap perlu waktu, dibilang lama. Tapi kalau mau bikin cepat nggak lengkap, nanti dibilang apa sih kerjanya ini DPR? Bukan lengkap. Saya yang bilang loh Pak Bobi. Yang penting kita percaya. Oke, perlu waktu sedikit. Yang penting undang-undangnya berkualitas dan tidak tambal sulam nanti begitu kan. Oke, Pak Bobi, Mas Wahyudi, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. New Normal segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bergabung bersama kami dalam New Normal. Saya Doni De Kaiser dan kita lanjutkan bincang-bincang kita. Saat ini kami sudah mengundang satu narasumber lagi, yaitu Arief Adi Kuswardono, Komisioner dan Komisi Informasi Pusat atau KIP. Pak Arief, terima kasih bergabung bersama kami. Pertanyaan besarnya tadi sudah kita diskusikan. Sekarang saya lempar ke Pak Arief. Pak Arief, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini belum selesai juga. Pak Bobi tadi bilang yang penting berkualitas. Mas Wahyudi juga bilang yang penting semua sudah mengakomodir apa yang kita inginkan dalam pelindungan data pribadi. Komentar Anda, Pak Arief. Jadi ini undang-undang yang memang penting ya. Penting untuk membantu masyarakat. Karena perkembangan teknologi dan informasi, juga ekonomi ya, perkembangan dunia bisnis, memang sudah membutuhkan itu. Nah, regulasi yang ada, misalnya di Undang-Undang 14 2008 itu memang belum terlalu detail. Nah, kita butuh yang agak lebih rigid, gitu ya, lebih detail untuk memfasilitasi masyarakat, terutama mereka yang terbiasa beraktivitas di dunia digital ya, agar terlindungi data-data pribadinya. Begitu, Mas. Ya, kalau misalnya bentuk lembaganya ini independen, kemudian dia bisa mengakomodir semua pemangku kepentingan di dalamnya. Bentuk seperti apa menurut Anda, Pak Arief, yang Anda setujui? Jadi begini, kalau modelnya kan macam-macam ya. Modelnya ada yang memang di bawah pemerintah, ada kemudian dia lembaga mandiri. Lembaga mandiri bisa berarti bahwa dia lembaga baru, atau dia digabungkan dengan lembaga mandiri yang sudah ada. Nah, dalam hal ini kan DPR dalam Komisi 1 menginginkan digabungkan dengan lembaga mandiri yang sudah ada, karena memang Pak Jokowi atau Presiden kita tidak menginginkan ada lembaga yang baru. Nah, sementara memang posisi itulah yang ideal, ada desain yang ideal ya, itu memang adalah di luar pemerintah, karena pemerintah itu tidak mungkin menggabungkan berbagai macam fungsi sebagai operator, sebagai regulator maupun sebagai supervisor. Ini ekstrateritorial ya, perlindungan data pribadi. Beda dengan informasi publik. Kalau informasi publik atau KIP ya, itu kan
domestik ya, terbatas di dalam negara. Kalau ini kita sampai keluar negara, dan kalau kita lihat di luar negeri sangat serius, karena yang dihadapi itu sekelas Google, sekelas Facebook, Amazon, begitu-gitu. Ya kalau kita setengah-setengah menanganinya, ya tidak akan optimal begitu. Jadi buat apa kalau kita menangani atau bentuk lembaga atau memberikan kewenangan kepada satu lembaga tapi tidak ditangani dengan tidak dikerjakan dengan bagus. Iya, iya. Kan Oke. kasihan masyarakatnya, kira-kira begitu. Ya, baik. Pak Bobi, komentar Pak Bobi bagaimana? Ya, sebenarnya kita bisa mengoptimalkan betul yang disampaikan tadi oleh Pak Arief, bahwa ada lembaga yang bisa di-extend lah wewenangnya. Tetapi memang kita sudah pernah exercise waktu itu bahwa kalau kita meng-extend kewenangan KIP itu kita harus merubah beberapa undang-undang. Yeah. Jadi jalannya menjadi lebih panjang. Tetapi yang tadi disampaikan betul. Itu contohnya bahwa misalkan KIP itu adalah bagaimana memastikan warga negara bisa mengakses informasi publik. Dan ini juga sebenarnya juga sama, bahwa data pribadi yang milik masyarakat yang ada di lembaga publik itu harus bagaimana yang menjaganya. Apakah masa lembaga publik yang mengawasi lembaga di dalam eksekutif juga. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya semua rujukan seluruh dunia bisa kita buat. Itu tadi tidak apa-apa misalkan lembaga ini misalkan di bawah koordinasi kementerian, tetapi komisionernya harus melibatkan publik, melibatkan DPR dalam membentuknya dan bisa bertanggung jawab kepada presiden langsung karena dia mengawasi antar sesama lembaga publik. Yeah. Nah, jadi ini sudah sebenarnya substansi tuh udah sama semua lah. Tinggal masalah teknisnya saja. Jangan sampai seperti di sektor penyiaran. Kalau penyiarannya itu free to air TV itu yang membuat pedomannya adalah KPI. Tapi kalau yang digital bukan KPI. Loh kan intinya substansinya sama-sama penyiaran, cuman formatnya aja beda. Masa kalau formatnya non elektronik ini ada lembaga independen, tapi kalau elektronik yang dipegang misalkan di Kominfo semua, ya kan bukan begitu. Kan kita bukan melihat formatnya, kita melihat substansinya. Data pribadi ya data pribadi, bukan yang non elektronik masuk ke undang-undang masing-masing. Tetapi kalau misalkan yang elektronik dianggap sebagai komoditas diatur oleh suatu lembaga, kan nggak begitu. Apa formatnya apa selama itu data pribadi harus data dilindungi. Pribadi iya betul. Iya kan? Nah sekarang Mas Wahyudi, jalan tengahnya apa ini? Sambil kita tetap menunggu proses politik di parlemen berlangsung, apa yang bisa dilakukan oleh semua pemangku kepentingan ini biar tidak terjadi lagi kebocoran data di mana-mana? Mas Wahyudi? Ya, dalam konteks bagaimana menjamin tidak terjadinya kembali kebocoran data pribadi, tentu kan berangkat dari legislasi dan regulasi yang ada hari ini. Sekarang itu kan bagaimana mengoptimalkan aturan-aturan itu, termasuk kemudian sektor-sektor yang terkait ya, baik kesehatan, perbankan, keuangan, teknologi informasi, dan komunikasi, bisa mengoptimalkan legislasi dan regulasinya masing-masing. Tetapi kemudian juga tadi bahwa skenario ke depan itu harus segera dirampungkan dalam konteks pembentukan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, karena catatan kita hari ini kenapa kemudian marak terjadi kebocoran, dan setiap kali terjadi kebocoran tidak ada satu proses akuntabel untuk menyelesaikan kebocoran-kebocoran itu sebagai akibat tidak adanya legislasi dan regulasi yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi, sehingga kemudian kasus-kasus itu tidak bisa terselesaikan secara optimal gitu kan. Nah ini yang kemudian dari seluruh proses pembelajaran yang terjadi paling tidak dalam 3 tahun terakhir atau paling tidak selama masa pandemi ya, di mana kemudian kebocoran itu marak terjadi karena digital transformation itu juga tetap berlangsung cepat selama masa pandemi. Ini yang kemudian bisa menjadi pembelajaran bagaimana kemudian ke depan kelembagaan ini dibentuk untuk memastikan pelindungan data pribadi yang kuat gitu kan. Nah tadi persis yang disampaikan oleh Pak Bobi bahwa kita hari ini bicara tentang data pribadi sebagai satu hal penting dalam konteks pengembangan ekonomi digital, yang itu tidak kita temukan dalam rentang waktu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin gitu kan. Nah ini yang kemudian juga harus kita lihat bahwa keberadaan otoritas independen ini bukan satu hal yang baru sebenarnya. Kita punya pengalaman dengan KIP, kita punya pengalaman dengan Ombudsman, dengan KPPU dan seterusnya, yang dia memang berdiri karena memang
besarnya fungsi altruistik dari negara. Fungsi altruistik negara hari ini tidak mungkin bisa diselesaikan hanya mengandalkan fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia butuh satu model kekuasaan baru yang sering disebut sebagai the new separation of powers. Inilah yang disebut sebagai independent regulatory agencies, independent supervisory agency gitu kan. Di mana kemudian negara-negara itu mengakui bahwa hari ini dibutuhkan satu entitas baru yang dia memiliki fungsi yang berasal dari legislatif, berasal dari eksekutif, berasal dari yudikatif, dalam bentuk dia membuat aturan, menerapkan aturan, menyelesaikan sengketa gitu kan. Nah, yang ini kemudian harus dimaknai bahwa ya negara membutuhkan kehadiran otoritas ini, lembaga ini, karena memang negara punya kepentingan untuk memastikan perlindungan hak atas privasi warganya dan terutama data pribadi yang hari ini dia adalah core dari seluruh pengembangan ekonomi digital terutama gitu kan. Mas Wahyudi, ini menarik ya, zaman sudah berubah, tapi saya mengulik tadi kata-kata Anda, ya pemerintah juga harus berubah. Jangan regulasinya sudah ikut zaman, tapi pelakunya juga belum berubah. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa, New Normal segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Masih bersama saya Doni The Kaiser dalam New Normal. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Pemirsa, saya kembali ke Pak Arief. Pak Arief, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan sekarang paling tidak oleh KIP untuk mungkin bisa menggalang dukungan dari beberapa komponen terkait data kita, misalnya dari perbankan, kemudian dari OJK gitu kan, atau Bank Indonesia. Apa yang bisa dilakukan oleh KIP, Pak Arief? Kami mendorong agar warga itu sadar untuk melindungi data pribadi. Jadi ini memang perilaku-perilaku baru yang harus dibudayakan. Karena banyak sekali memang masyarakat aktif bergabung dalam kegiatan. Tidak memiliki kemampuan untuk mengamankan data. Satu. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong lembaga-lembaga terkait dalam hal ini pemerintah maupun swasta agar memiliki platform, memiliki mekanisme, memiliki kompetensi untuk melakukan perlindungan data terhadap baik data nasabah atau data konsumennya sendiri atau bahkan data mereka pribadi. Jadi ada data-data internal. Mereka kan punya karyawan atau punya anak buah atau punya jaringan. Itu juga datanya harus diamankan dalam bentuk data pribadi yang tersimpan dalam informasi. Nah, kami selalu mengingatkan itu. Memang selama ini regulasi kami sangat terbatas. Di pasal 17 menyatakan memang itu data yang berkualitas. Jadi data yang sifatnya pribadi, menyangkut informasi pribadi. Lebih detail dari itu memang tidak rinci dalam undang-undang. Nah, kami harapkan sebetulnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memperjelas kriteria itu, memperjelas jenis-jenis data pribadinya, memperjelas tugas dan fungsi dan kewajiban pemilik data maupun pengelola data. Nah, itu yang belum ada dan kami harapkan kalau itu ada bisa kompetitif. Jadi undang-undang keterbukaan informasi publik itu memang dia undang-undang spesialis, tetapi untuk beberapa rumusan informasi itu memang dia perlu elaborasi. Selain perlindungan data pribadi, misalnya juga undang-undang intelijen atau undang-undang keamanan negara. Itu juga perlu di breakdown. Nah, kalau kita lihat misalnya undang-undang intelijen atau informasi intelijen, di kami ada, tetapi terlalu umum. Nah, sebetulnya dulu pernah dibahas misalnya undang-undang intelijen, rancangan undang-undang intelijen. Itu di rancangan itu ada misalnya 3 pasal membahas tentang informasi intelijen. Kalau saya dulu pasal 24, 25 atau 26 rancangan undang-undang intelijen. Nah, ini lebih memadai. Nah, untuk kepentingan yang besar dalam hal transaksi bisnis, kemudian kegiatan sosial kemasyarakatan, perlindungan data pribadi memerlukan pengaturan seperti itu lebih detail untuk menjamin hak dan hak masyarakat ya, dan juga tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga terkait. Pak Bobi, kalau bicara soal perlindungan data pribadi, apakah memang ada prioritas data pribadi seperti apa yang memang harus dilindungi lebih utama atau kategori-kategorinya memang harus diatur dalam undang-undang itu nanti, Pak Bobi?
Ya kalau ini memang sudah ada diatur, data pribadi itu ada yang memerlukan perlindungan data lebih, misalkan dikategorikan data sensitif itu kalau tidak salah ada 8 atau 9 jenis data. Nah ini yang memerlukan perlindungan data yang lebih daripada data pribadi yang biasa, karena dianggap data sensitif itu bisa mempengaruhi keselamatan si pemilik datanya. Misalkan itu ada data mengenai data kesehatan mental, dan ini masih ada pernah perdebatan apakah data agama, keyakinan beragama dan pilihan politik itu masuk menjadi data sensitif, tapi ini sudah bisa diselesaikan. Jadi utamanya memang kita memastikan bahwa siapa yang wajib memberikan sertifikasi. Contohnya tadi yang disampaikan Pak Arief, misalkan data pribadi mengenai swab atau vaksin saja. Itu kan kalau misalkan satu orang menjadi data pribadi. Tetapi kalau misalkan data tersebut menjadi satu institusi, nanti akan kelihatan bahwa misalkan data vaksin dari hotel ini ternyata ada 50% pegawainya belum divaksin. Itu bocor membuat hotel tersebut rugi. Atau restoran tersebut rugi. Nah ini kan mereka bisa menuntut kepada siapa? Kepada misalkan event organizer-nya atau misalkan ke klinik yang melakukan swab testnya. Nah ini kan perlu pengaturan. Iya kalau itu di swasta mungkin kita semua sudah sepakat ada lembaga. Tetapi bagaimana kalau itu misalkan adalah lembaga publik, misalkan di rumah sakit pemerintahan, datanya bocor. Lantas misalkan itu tadi yang contohnya di BPJS itu bocor bahwa misalkan unit usaha ini ternyata tidak pernah membayarkan iuran BPJS pada karyawannya, dan itu bocor kemana-mana. Nah siapa yang perlu diberikan sanksi? Karena lembaga publik kan selama ini tidak pernah diberikan sanksi. Itu bukannya tidak boleh. Ya kalau misalkan mau dibuat itu ya tidak apa-apa, boleh. Tetapi undang-undangnya diatur sinkronisasinya sehingga bahwa data-data sensitif yang berhubungan dengan lembaga publik dikecualikan dari undang-undang ini. Nah itu boleh kita nanti membuat badan pengawasnya adalah di bawah kementerian. Dan nanti data pribadi yang ada di lembaga publik itu dikaitkan pada undang-undang sektornya, misalkan undang-undang Dukcapil, undang-undang kesehatan, undang-undang perbankan. Nah, ini masalah sistematika teknis pembahasan legal drafting aja. Jadi jangan membuat pasal-pasal yang konflik antar pasal-pasal itu sendiri nantinya. Jangan sampai sesama pasal malah ribut sendiri ya, tidak memberikan solusi. Ribut sendiri nggak ada penegakan disiplinnya nanti. Iya. Mas Wahyudi, penting juga soal mitigasi ini Mas Wahyudi. Apa yang bisa dilakukan sekarang ini Mas Wahyudi? Ya tadi ya dengan mengacu kepada berbagai legislasi yang sudah ada gitu kan. Sekarang kan bagaimana kemudian otoritas-otoritas yang ada, kementerian lembaga sesuai dengan sektornya masing-masing mengoptimalkan pelaksanaan undang-undangnya masing-masing. Terkait dengan data pribadi kependudukan misalnya mengacu kepada undang-undang administrasi kependudukan, bagaimana kemudian Kementerian Dalam Negeri di dalam pengelolaan data kependudukan itu seoptimal mungkin menjalankan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Begitu pula dengan Kementerian Kesehatan ya, yang mengelola keseluruhan data kesehatan kita, juga bagaimana mereka bisa seoptimal mungkin menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Begitu juga dalam konteks perbankan, perpajakan, lalu kemudian juga sektor-sektor keuangan yang lain, termasuk juga dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang kedua, dalam konteks mendorong kesadaran publik yang lebih luas dalam perlindungan data pribadi, tadi dengan mengacu kepada aturan-aturan yang ada, sebenarnya itu juga bisa dioptimalkan dalam hal penegakan ketika terjadi kebocoran data pribadi misalnya. Misalnya dalam konteks pidana ya, selama ini beberapa pihak mengatakan sulit untuk menjerat secara pidana orang-orang yang terlibat di dalam kasus-kasus kebocoran data pribadi. Tetapi sebenarnya aturan itu sudah ada kalau mengacu kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena pada dasarnya kebocoran data pribadi itu kan serangan terhadap 3 hal. Serangan terhadap confidentiality, serangan terhadap integrity, dan serangan terhadap availability gitu kan. Yang itu sudah diatur dengan cukup rigid di dalam ketentuan pasal 30, 31, 32, 32, 33, 34 dan 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya ketika kemudian terjadi kebocoran dan dilakukan proses investigasi, di situ ditemukan adanya elemen-elemen pidana, penegak hukum itu juga bisa bergerak. Misalnya dalam kasus BPJS, faktanya ternyata Bareskrim Polri mereka bisa bekerja dengan aturan-aturan yang ada untuk kemudian bisa menemukan kebocoran ini terjadi akibat human error di internal, atau yang kedua karena memang adanya serangan peretasan yang berakibat pada serangan terhadap tadi confidentiality
confidentiality, kerahasiaan dari data itu di-disclosure sehingga kemudian publik bisa mengetahui data-data itu. Atau yang kedua, serangan terhadap integrity, artinya datanya berubah gitu kan, tidak sesuai dengan aslinya lagi, tidak akurat lagi. Atau kemudian serangan terhadap availability, artinya tidak bisa dikontrol lagi data itu oleh si subjek datanya. Ini yang kemudian butuh tindakan-tindakan lebih lanjut. Misalnya di beberapa negara, di Korea Selatan misalnya, ketika ada serangan terhadap nomor identitas kependudukan yang berakibat pada warga negara tidak lagi bisa mengontrol identitas kependudukannya, maka kemudian sampai rekomendasi untuk mengubah NIK warga negara gitu kan. Karena kan seringkali di banyak negara memang nomor identitas kependudukan itu menjadi semacam super akun ya, untuk mendapatkan seluruh layanan dari negara maupun swasta. Nah ini yang di Indonesia juga masih problematis karena NIK itu bisa diakses dengan mudah oleh siapapun gitu kan. Padahal dia menjadi super akun untuk mendapatkan layanan apapun baik dari pemerintah maupun swasta, yang artinya nanti dengan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini kita juga akan mereformasi sistem data kependudukan kita gitu kan. Tidak seperti yang diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan hari ini. Ya. Baik, kita sudah di ujung segmen ini, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bapak-bapak, jangan kemana-mana, pemirsa. New Normal segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Di segmen pamungkas New Normal, kita akan kembali lanjutkan bincang-bincang kita. Saya kembali ke Pak Arief. Pak Arief, tentunya menjadi tanggung jawab kita semua para pemangku kepentingan untuk melindungi data pribadi. Tapi Pak Arief, apa yang bisa Anda sampaikan untuk melakukan kampanye utama kepada masyarakat itu sendiri agar sadar melindungi data pribadi? Pak Arief, silakan. Ya, jadi untuk masyarakat, terutama mereka yang biasa aktif di kegiatan atau aktivitas digital ya, itu perlu ya, dan memang harus memiliki kemampuan untuk melindungi data pribadinya. Jadi ini mindset atau paradigma yang betul-betul harus sudah dimiliki. Jadi sekarang ini dan ke depan sudah berbeda lagi pola atau cara kita dalam berkegiatan ya, terutama di kegiatan digital. Apapun, entah itu ekonomi, entah itu sosial dan segala macam. Jadi kita harus memiliki mindset untuk selalu berhati-hati, karena kepentingan orang ya untuk memanipulasi data kita ya, data yang ada itu sangat besar, karena ada di situ ada kepentingan ekonomi, ada politik dan sebagainya. Jadi itu yang kita harapkan ada di masyarakat ini. Jadi mulailah menjaga data pribadi kita masing-masing ya, dan first hand ya, pengamanan yang pertama adalah dari diri kita sendiri. Iya. Gitu, Jangan kebiasaan ya, kadang-kadang orang Indonesia data pribadi malah diupload ke media sosial gitu kan. Oke, saya ke Mas Wahyudi dulu. Mas Wahyudi, ini mungkin memerlukan satu tekanan lagi, pressure apa lagi yang bisa Anda lakukan agar teman-teman di parlemen dan juga pemerintah bisa cepat bulat dan sepakat. Mas Wahyudi? Ya, kita sih terus-menerus berkomunikasi ya, baik dengan DPR maupun pemerintah untuk memastikan segera adanya titik temu dalam hal finalisasi atau pengesahan rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sudah sangat urgen dan prosesnya sebenarnya sudah cukup lama ya. Pemerintah sendiri kan menyusun naskah akademik rancangan Undang-Undang ini sejak tahun 2014. Awal tahun 2020 sudah diajukan oleh Presiden ke DPR untuk dilakukan proses pembahasan. Ada rangkaian kejadian atau insiden kebocoran data pribadi selama proses pembahasan di DPR. Itu artinya kemudian memperlihatkan bahwa kehadiran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini begitu penting untuk memastikan kontrol dari subjek data terhadap data pribadinya, di mana kontrol itu akan bisa dibangun lebih secara akuntabel ketika undang-undang ini ada gitu kan. Karena Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kalau boleh kembali kepada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi tahun 2017, dia akan ingin mengembalikan kedaulatan individu atas data. Nah, salah satu cara untuk mengembalikan kedaulatan individu atas data, bagaimana individu memiliki kontrol atas data-data pribadinya adalah dengan hadirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nah, oleh karena itu kemudian kami sangat berharap bahwa pemerintah segera bisa kemudian bernegosiasi dengan DPR terkait dengan finalisasi dan proses penyelesaian pembahasan rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini, sehingga kemudian bisa segera disahkan dengan masa
masa transisi yang kita juga belum tahu apakah 2 tahun, apakah 3 tahun, tetapi harapannya nanti di pemilu tahun 2024 undang-undang ini sudah bisa berlaku, karena kan eksploitasi data untuk kepentingan pemilu itu juga satu hal yang tidak bisa kita nafikan, sehingga kemudian harapannya ketika pemilu 2024 berlangsung, pemilu yang berbasis data, undang-undang ini juga sudah ada, sehingga kemudian potensi eksploitasi itu bisa diminimalisir, eksploitasi dalam konteks data pribadi untuk kepentingan politik pemenangan pemilu. Ya, Pak Bobi, harapan kita sekarang ada di pundak Pak Bobi dan teman-teman di parlemen. Kata Mas Wahyudi tadi, sebelum 2024 sudah ketok palu. Bagaimana Pak Bobi jawabnya? Ya, kami sangat berharap undang-undang ini bisa segera diselesaikan, dan sebenarnya juga tidak terlalu rumit. Bukannya ada kita membuat inovasi-inovasi legislasi yang terkini atau membuat cabang baru di luar trias politika, tetapi mungkin ini perlu koordinasi saja antara presiden dengan pihak kementerian yang berhadapan atau panja dengan kami. Karena intinya kami ingin suatu lembaga yang bertanggung jawab langsung ke presiden, yang mengangkat dan memberhentikan itu presiden, dilantiknya juga di istana presiden, bukannya di MA seperti BPK contohnya, sehingga nantinya dalam fungsinya mengawasi antara lembaga publik sendiri. Kalau soal pengawasan di pengendali data di lembaga swasta itu sudah tidak ada masalah lah, kita sudah sama semua, substansinya ini sudah sama semua. Tetapi pengawasan di antar lembaga publik ini akan jauh lebih efektif, optimal, berakuntabilitas dan juga integritas tinggi bila mana langsung bertanggung jawab di bawah presiden langsung. Ya. Nah ini saya rasa bukan hal yang terlalu sulit, tinggal bagaimana komunikasi antara presiden dengan menteri yang membawahinya ini mudah, karena begitu kelembagaan ini diselesaikan, saya sangat yakin 1 hari semua pasal-pasal ini sudah selesai. Nah, Karena hanya soal lembaga ini saja, dan utamanya adalah lembaga yang mengawasi lembaga publik sebagai pengendali data pribadi. Itu saja. Karena kan kita lihat selama ini kan kalau misalkan itu tidak pernah, yang tadi disampaikan oleh Mas Doni, tidak ada sanksinya, tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada bagaimana. Kalau memang mau merubah, ya kita rubah semua sistematika pembahasan ini bahwa undang-undang ini tidak berlaku kepada lembaga publik, sehingga data pribadi di lembaga publik itu dikembalikan kepada undang-undang sektornya. Kan begitu saja. Selesai ini udah. Jadi ini sebenarnya teknis saja. Presiden ini cuma tinggal bilang saja kepada menterinya, ini lebih kepada wisdom lah. Tidak ada kita ingin membuat lembaga otoritas yang nanti akan memberatkan adalah pemerintah, karena kan di dalam lembaga otoritas ini ada perwakilan pemerintah seperti Dewas RRI, Dewas TVRI, ada perwakilan pemerintah, ada perwakilan publik. Jadi sebenarnya ini sudah sangat teknis lagi dan tinggal kebijakan dari pemerintah saja. baik Pak Bobi, pesannya langsung disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Kalau saya sih lebih cepat, lebih baik, lebih berkualitas, tentu lebih baik. Pak Bobi terima kasih sudah bersama kami. Pak Arief juga terima kasih, dan juga Mas Wahyudi terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat. Baik, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam New Normal edisi kali ini. Ingat tetap selalu semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Merdeka!